Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allah Akbar. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kemudian silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Before we start, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian kita nyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Coba 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Kemudian Buya mau menanyakan hari ini. Lihat kanan kirinya, coba apakah hadir semuanya? Hadir. Buya absen dulu ya. Amsyah, Hadir. Dafa, Hadir. Hafiz, Hadir. Aisyah, Zahra. Alhamdulillah. Tapi semuanya hadir. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, dimudahkan dalam mencari ilmunya dan memberi kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk sekarang anak-anak semuanya, kita akan belajar tentang bab 2 ya, tentang norma dalam kehidupanku. Nah, Buya mau tanya dulu nih yang materi yang dulu lalu ya, karena norma ini sudah dipelajari dari kelas 4, kelas 3 ya. Kira-kira kalian masih ingat gak? Misalkan nih, kalau misalkan kalian telat masuk ke sekolah, kira-kira norma apa yang ada berlaku di sekolah? Norma apa? Telat ke sekolah, terlambat ke sekolah, kira-kira Norma hukum. norma hukum ya. Kira-kira nih Buya mau nanya, kalau di keluarga, di masyarakat, di sekolah tidak ada norma apa yang terjadi? Tidak beraturan. Tidak beraturan, betul. Terus apa lagi? Tidak tertib. Tidak tertib, betul ya. Nah, untuk sekarang dari semuanya norma dalam kehidupanku. Simak baik-baik ya materinya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian akan belajar memahami dan mengenali bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah serta pentingnya bermusyawarah. Ya. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong,
bernalar kritis dan juga kreatif. Nah, untuk dijabarkan dalam peta konsepnya, nah, ada bagian-bagiannya bisa dilihat ya. Nanti, nah di sini ada kutipan tokoh dari seorang siapa? Bapak Ki Hajar Ki Hajar Dewantara. Yang tahu siapa Ki Hajar Dewantara? Nah, Ki Hajar Dewantara itu Bapak Pendidikan Indonesia. Ingat ya, Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Di sini ada kutipannya, coba bacakan sama Amsar. apapun yang dilakukan oleh seseorang hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Nah, kata-kata dari Ki Hajar Dewantara sangat menyentuh hati ya. Apapun yang dilakukan oleh seseorang hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Nah, apakah kalian setuju dengan kutipan dari Ki Hajar Dewantara? Setuju? Oke. Nah, di sini ada gambar. Silakan amati gambar yang ada di sini. Kira-kira anak ini lagi ngapain? Lagi menyapu, ya. Aktivitasnya kira-kira di mana? Di rumah, Bisa di rumah, ya, bisa di sekolah juga. Yang kedua, gambar kedua, kira-kira ini lagi ngapain? Lagi salam sama siapa? Sama orang tuanya. Biasanya dilaksanakan di mana? di luar rumah. Di lingkungan keluarga di rumah. Kemudian yang kedua, sedang apa ini? Kelihatan? Nah, ada dua orang murid sama gurunya lagi ngapain? Kira-kira mau pulang. Aktivitasnya biasanya di mana? Di sekolah. Kemudian yang ketiga, ada sedang salam sama gurunya. Biasanya di mana? Di Sekolah. Nah, setelah menebak gambar yang ada di sini, kita akan mendapatkan pengetahuan awal, yaitu tentang norma, ya. Nah, kelihatan? Ada semuanya. Kita akan belajar norma, hak, dan juga kewajiban, ya. Norma itu apa sih, Bu ya? Ya. Norma silakan dibacakan oleh Dafa. Norma merupakan aturan atau pedoman untuk masyarakat dalam berperilaku dan bertindak di lingkungan. Nah, norma adalah aturan atau pedoman untuk masyarakat dalam berperilaku dan bertindak di lingkungan. Ya. Kemudian hak, habis bacakan yang keras. Hak adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau dinikmati. Ya. Kemudian kewajiban, Aisyah coba bacakan yang keras. Kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota keluarga, siswa, dan masyarakat. Nah, norma itu aturan, hak itu sesuatu yang harus dikerjakan oleh kita sendiri atau dinikmati. Kemudian kewajiban itu hal-hal yang wajib dilakukan, ya, oleh setiap anggota keluarga, siswa, atau masyarakat. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, kemudian ada semuanya. Norma itu terbagi menjadi beberapa bagian, ya. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, kemudian ada norma hukum. Kira-kira yang paling sering didengar norma apa? Norma hukum. Norma hukum. Apalagi? Kesopanan. Oh, kesopanan. Kesusilaan. Hampir semuanya ya pernah mendengar. Yang pertama ada norma agama nih, norma agama. Saya lihat. Norma agama merupakan
sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang berasal dari wahyu Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Secara umum, agama membuat manusia mengendalikan sikap dan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Intinya ada semuanya, norma agama itu berasal dari aturan dari Tuhan, ya, dari Tuhan yang Maha Esa. Sebagai contoh, norma agama ialah sesuai kepercayaan pada agamanya masing-masing. Nah, kalau kita kan rata-rata semuanya beragama apa? Islam. Berarti harus menaati norma agama yang ada di agama Islam. Contoh, bacakan sama Amsar yang satu. Rajin melakukan ibadah dan membaca kitab suci sesuai dengan keyakinan dan dianut. Ya, rajin melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Kalau orang Islam, sholatnya dikerjakan, hajinya dikerjakan, ya. Kemudian yang kedua, jangan bacakan. Tidak mencari sesuatu yang bukan milik kita. Nah, bagus, ya. Tidak mencuri sesuatu yang bukan milik kita. Kemudian yang ketiga, habis. Jangan suka berdusta atau berbohong orang lain. Wah, ya. Jangan suka berdusta atau berbohong kepada orang lain. Kemudian selanjutnya dapat. Tidak melakukan perjudian dan minuman keras. Nah, jelas ya, tidak melakukan perjudian dan minuman keras. Itu punya haramnya dalam agama. Kemudian tidak memfitnah orang lain. Jelas itu ya. Selanjutnya, nah ada norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan itu? Adik-adik, norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari dalam hati nurani yang setiap orang, hati nurani setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Intinya, norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani kita yang paling dalam, ya. Contohnya apa sih? Coba Amsyar sebutkan yang pertama. Tidak menyerobot antrian. Nah, ini ya, tidak menyerobot antrian. Nah, sekarang kan hari Kamis, biasanya juga ada market day, ya. Biasanya kalau mau beli suka ini ramai, ya. Nah, kita di sini dibiasakan untuk mengantri, ya. Kemudian yang kedua ada apa? Bertegur sapa dengan orang yang tidak kenal. Nah, bertegur sapa itu apa? Kira-kira menyapa, ya. Menyapa orang yang Menyapa orang dibiasakan ya sekarang, ya. Kalau mau lewat sama ada orang gimana bilangnya? Permisi, ya. Kemudian yang ketiga, Aisyah. Nah, sikap rukun, ya, tidak ada perselisihan atau pertengkaran di tetangga, masyarakat dan lingkungan yang lainnya. Kemudian selanjutnya habis. tidak berisik atau membuat kegaduhan di tempat umum. Ya, dia bikin onar di lingkungan, ya, masyarakat. Dia bikin onar, ya. Kemudian selanjutnya jaga. Tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain. Nah, kalau orang lain atau teman kita nggak mau ngasih pendapatnya, ya gak apa-apa, ya, karena itu hak dia, gak usah memaksakan pendapatnya dia. Kemudian setia dalam pertemanan. Nah, kalau kita punya bestie, ya, di sekolah, silakan teman yang baik, jangan ada perselisihan yang benar. Kemudian selanjutnya ada norma kesopanan, ya. Norma kesopanan itu seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Mereka menentukan bagaimana kita seharusnya berperilaku, berbicara, dan merespon dalam berbagai situasi, ya. Contohnya apa? Nah, contohnya mengharuskan seseorang untuk menghargai orang lain, ya. Kemudian tidak bersikap kasar atau menggunakan bahasa yang tidak sopan.
Kemudian tidak merokok di tempat umum ya. Buya juga tidak merokok ya. Dan kalian juga jangan merokok. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Nah ini nih berat ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Biasanya kan kalau suka makan, luhur kan ya. Kita biasakan dan sekarang untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak saling membuli ya. Ini banyak sekali kejadian sekolah ya yang menyebabkan teman-teman anak-anak sekolah itu menjadi kena mental ya, jadi gak mau sekolah gara-gara dibully sama temannya. Nah, kita diusahakan jangan sampai ada saling membuli ya. Kemudian nah ada norma hukum nih. Nah, norma hukum apa sih norma hukum itu? Norma hukum merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau mewakili masyarakat di wilayah tertentu. Nah, kemudian norma hukum sangat penting untuk disepakati karena dibahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Biasanya norma hukum itu bersifat memaksa, ya, dipaksa untuk nurut. Contoh di lingkungan sekolah, siswa wajib datang dan hadir paling lambat 15 menit sebelum bel masuk kelas berbunyi. Kalau telat bagaimana sanksinya? Misalkan disuruh beres-beres WC ya, kalau telat misalkan. Kemudian yang kedua, Amsyar, Siswa wajib memakai seragam beserta atribut yang rapi dan lengkap. nah atributnya dipakai lengkap ya, hari Senin pakai topi, pakai dasi ya. Kemudian yang ketiga, Aisyah, Untuk siswa laki-laki nah untuk siswa laki-laki panjang rambut tidak boleh memiliki keras seragam. Coba lihat nih, rambutnya sudah panjang ya, ada yang panjang, ada yang tidak bagus. Silahkan dipakaikan cukur ya, laki. Kemudian yang keempat, Bapak, semua siswa wajib turut serta dalam kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan setiap Senin. nah wajib ya melaksanakan upacara bendera hari Senin. Yang selanjutnya, siswa dilarang mencuri atau merusak fasilitas sekolah. Jelas sebenarnya. Kemudian yang terakhir, nah, udah. Nah, untuk selanjutnya, Buya akan membagikan LKPD atau pengerjaan yang harus kalian kerjakan hari ini, yaitu tentang norma ya. Nanti kalian petunjuknya digunting ya. Ini semacam apa ya, popcorn tahu, pernah beli. Nah, kalian ya digunting, nah, ditempel di buku tulis kalian. Coba keluarin buat ininya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya penerapan norma-norma. Nah, kalian juga digunting, sama kalian digunting. Nanti ditempel mana nih? Yang termasuk norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Bisa dimengerti? Nah, ya. Buya mau membagikan dulu. Ini ada ininya, guntingnya. Coba dibagikan. Udah punya? Jaga punya? Ambil. Nah, diguntingnya sesuai ini nyata. Nah, ditempel di buku PKN ya.
Ya, ya. Ditempelnya miring dari sini. Nah, di sini kan. Miring gini. Nanti ditempel di sini kan. Dari atas ke bawah. Tik. Ada yang nggak kebagian kan? Ya. Ya. Jadi gunting kan? Ini sama tadi. Hah? Ditempel di sini. Dia ditempel di mana nih? Norma kesusilaan atau norma agama. Berarti ada 4 lembar ya. Kalau buku lem ada di sini. Kalau buku lem ya. Satu. Apa? Membuang sampah kedua orang tua. Anu makel sok. Buya. Buya. Membuang sampah pada tempatnya itu hukum kan? Ya. Suatu kegiatan atau pekerjaan. Ya. Stop. Anak-anak semuanya apakah sudah selesai? Nah, ya nanti dikumpulkan sama Buya ya. Baik. Nah, untuk hari ini belajarnya cukupkan sekian ya. Kita tadi mengenal apa? Norma ya. Ada norma apa saja? Norma kesopanan.